Ya pemirsa, saat ini saya berada di pos terpadu yang ada di kawasan Alun-Alun Jember. Nah, kita pengen lihat di dalam ada fasilitas, sarana dan prasarana apa saja untuk penunjang para pemudik yang akan melakukan mudik ataupun arus balik 2025 di Lebaran kali ini. Seperti apa? Kita masuk dulu. Ya baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Jember, saat ini saya berada di pos terpadu yang berada di wilayah Alun-Alun Jember. Dan kebetulan sekarang saya sudah bersama Kasat Lantas Polres Jember, ada Bapak AKP Bagas. Ya, kita akan tanya-tanya dulu seputar pos yang sudah ada atau berdiri untuk pengamanan arus mudik dan juga balik Lebaran 2025. Selamat siang Pak Bagas. Selamat siang Mbak Anggi dan rekan-rekan RRI semua. Iya, Pak Bagas mungkin bisa diceritakan untuk wilayah Jember sendiri ada berapa pos Pak yang disediakan untuk pengamanan arus mudik dan juga balik untuk Lebaran 2025? Ya, pada kesempatan pengamanan Idul Fitri ini, Polres Jember menyiapkan 8 pospam. Yang pertama adalah pos terpadu, yaitu di sini di alun-alun. Ini terpadu itu maksudnya yaitu semua stakeholder yang terlibat dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dari pelayanan kesehatan itu kita undang untuk bersama-sama memiliki satu pos bersama-sama ketika kegiatan masyarakat padat kita bisa bergerak melakukan pelayanan. Kemudian ada pos pelayanan yang ditempatkan di Stasiun Jember, itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika ada kehilangan sesuatu atau bertanya lalu terkait dengan bagaimana ke arah Polres, mungkin ke Polsek terdekat, itu kita juga bantu di Stasiun Jember. Kemudian ada 6 lagi pospam yang tersebar di tempat-tempat wisata dan keramaian, seperti di wisata Pantai Puger, ada juga di Watu Ulo, ada di Paseban Kencong, kemudian ada di Garahan Silo di perbatasan arah Banyuwangi, dan di Pondok Dalem arah masuk ke wilayah Jember. Itu kita tempatkan di titik-titik yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat. Jadi itulah pospam yang tersebar yang akan diberdayakan oleh Polres Jember untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama mudik Lebaran. Kalau masing-masing pos yang sudah disediakan itu Pak, kira-kira berapa jumlah personil yang disiagakan di beberapa pos itu? Oh iya, kalau setiap lokasi itu berbeda-beda. Seperti kalau pos terpadu ini kita memberikan perkuatan personil kurang lebih dari Polri sendiri 10 mungkin ya. Kira-kira ya 10 personel. Nanti dari Satpol PP itu mengirimkan juga bisa 2, nanti di sub juga ada. Jadi total kalau di pos terpadu ini bisa sekali naik itu 15 sampai 20 orang. Kemudian kalau di pospam yang di ujung-ujung yang daerah wisata itu di masing-masing polsek itu rata-rata sekali bergerak itu piket 4 sampai 5 orang itu. Jadi itu akan bertugas 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Untuk fasilitas dan juga mungkin sarana prasarana di setiap pos pengamanan yang ada di wilayah Jember apakah sama Pak atau berbeda masing-masing daerah? Oh, kalau sarana prasarana yang pastinya ada sarana prasarana yang tetap seperti adanya Alkom, alat komunikasi, itu ada HT, itu pasti ada. Lalu ada beberapa inventaris seperti lampu penerangan, lalu jas hujan, lalu helm, kemudian ada perlengkapan-perlengkapan buku mutasi, perlengkapan-perlengkapan alat tulis itu tetap. Tapi kalau yang khusus itu ada di pos terpadu ini. Bisa saya tunjukkan ya? Boleh. Oke, kita lihat ya. Kalau di pos terpadu ini kita yang pertama menyediakan adanya panel data. Panel data bisa dilihat, ini adalah informasi-informasi terkait dengan kerawanan baik titik black spot, trouble spot ya. Bisa kita lihat kalau di panel data ada daerah trouble spot di Simpang 4 Mangli. Ini memang rutin, memang menjadi titik yang kerap kali macet ya.
Selain itu bisa kita lihat kalau data black spot atau daerah rawan laka yang paling tinggi ada di daerah Bangsal Sari, ya. Itu dari kejadian 2024 itu bisa kita lihat itu cukup tinggi, dari 8 kejadian 7 meninggal dunia, 9, makanya itu kita katakan yang paling rawan, walaupun ada titik-titik lain, tapi ini yang perlu dijadikan perhatian, ya. Nah, ini tadi beberapa pospam yang sudah saya jelaskan, Garahan Silo, di Tawang Alun, Pondok Dalem, Paseban Kencong, Watu Ulo, Uger, ya, dan beberapa yang ini ada pos pantau di Roksi juga ada, tapi hanya pos pantau saja, hanya untuk memberikan pemantauan saja ketika jam-jam padat, tapi tidak seperti pospam khusus berdiri, ya. Kemudian selain ada panel data, ada juga CCTV yang bisa kita lihat milik Dinas Perhubungan. Jadi kita bekerja sama dengan Bapak Kadishub dan rekan-rekan Dinas Perhubungan untuk bisa memantau ruas-ruas jalan yang terdapat yang tersebar di daerah Jember. Di sini bisa kita pantau. Jadi ketika ada kepadatan, kita bisa langsung berkoordinasi dengan rekan-rekan di lapangan. Misalnya bisa kita lihat, misalnya bundaran yang suka macet, ya, Kalimantan. Nah, ini kalau misalnya sore hari berburu takjil, wah itu pasti padat itu. Nanti kita bisa Simpang 4 Manggi itu juga cukup padat, ya. Kemudian biasanya di daerah alun-alun ini, alun-alun arah selatan, nah ini tuh padat juga. Jadi dengan ada CCTV ini kita sangat terbantu, ya. Kemudian selain adanya CCTV, kita juga dibantu oleh dari tim kesehatan. Ya, pada hari ini tim kesehatan dari mana, Mas? Dari Klinik Dokter Kutaman Gading. Nah, dari Klinik Dokter Kutaman Gading. Ini kita bekerja sama dibantu selama 1 kali 12 jam atau 24 jam nanti? 12 jam. 1 kali 12 jam nanti rekan-rekan tim kesehatan ini berjaga. Ada dokter, ada perawat, juga ada yang membantu juga. Jadi jika ada masyarakat misalnya melapor, ada yang sakit atau tiba-tiba terjadi kecelakaan misalnya, amit-amit, ya, itu bisa cepat dari tim kesehatan bisa membantu. Kita juga melengkapi, ada juga dengan kotak P3K kita lengkapi. Kita juga ada yang di ruang laktasi. Ruang laktasi ini juga untuk misalnya kalau malam hari padat, ada pengunjung, ya, datang ke sini butuh pelayanan laktasi, kita siapkan ruang laktasinya, ya, di sini. Nanti bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat warga Jember. Untuk pos terpadu, jadi kami sampaikan tidak hanya terkait masalah pelayanan kepolisian, tapi dari stakeholder, dari pelayanan kesehatan, ya, dari bantuan juga, misalnya pertolongan membutuhkan informasi, itu juga kita bisa bantu. Dan jika ada, sekalian saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jika ada kebutuhan atau hal-hal penting membutuhkan kehadiran kepolisian, bisa menghubungi layanan kepolisian 110 dimanapun berada. 110 ini adalah layanan kepolisian call center, ya, gratis dia. Ketika membutuhkan ada titik kemacetan, ada perlu adanya kehadiran polisi, bisa untuk menelepon dan akan kita tidak lanjuti dari Polres, nanti akan menghubungi personel terdekat di tempat si penelepon itu. Jadi setelah kita didata di mana lokasinya, di mana situasinya bagaimana, itu akan diberikan himbauan dari pusat, dari Polres ke personel yang terdekat untuk memberikan bantuan, ya. Jadi kita harapkan dengan adanya pospam, dengan adanya layanan-layanan yang disediakan untuk membantu masyarakat mudik kali ini berjalan dengan aman, ya, dan keluarga juga nyaman tentunya.